Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus Tuhan. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang makna di balik perjamuan kudus. Sebelumnya kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang surga, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik kami. Kami berdoa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, urapi hamba-Mu Tuhan dalam mencapai tujuan-tujuan untuk memberikan pengetahuan yang benar tentang perjamuan kudus. Kami berdoa Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu Tuhan selalu dalam menyampaikan firman-Mu pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita akan buka di Yohanes 6 ayat 48. Akulah roti hidup. Nah, Tuhan Yesus ini memberikan pengenalannya bahwa Dia adalah roti hidup. Kenapa ada roti hidup? Karena Dia memang makanan yang menghidupkan. Ya. Kita baca lagi di dalam ayat 51. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Jadi roti itu adalah daging Tuhan. Bicara daging Tuhan itu bicara tentang kehidupan. Ya, jadi di sini ada namanya kehidupan. Kita baca lagi di ayat 54 dari Yohanes 6. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Ini berbicara tentang makan daging Tuhan dan minum darah Tuhan, memiliki hidup yang kekal. Aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Nah, ini berbicara tentang akhir zaman. Akhir zaman dimulai pada saat pemerintahan Yesus itu, waktu dia lahir. Jadi Tuhan Yesus Kristus itu sebenarnya sudah diberikan suatu gambaran akan datang, ya, gambaran juru selamat, ya. Makanya di sebelum perjanjian baru itu banyak nabi-nabi sudah menubuatkan kedatangan Yesus. Tapi yang di sini yang saya mau poinkan adalah bahwa di Wahyu 7 ayat 14, kita buka ya, Wahyu 7 ayat 14. Di Wahyu 7 ayat 14 bicara tentang ada namanya kesukaran besar. Wahyu 7 ayat 14 saya bacakan. Demikian firman Tuhan. Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Nah, di sini kita melihat ada darah Kristus. Siapakah mereka itu yang dibilang orang-orang itu yang keluar dari kesusahan yang besar? Itu di ayat Wahyu 7 ayat 9. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Jadi ini ada hubungannya dengan Wahyu 7 ayat 9 dengan Wahyu 7 ayat 14. Orang-orang yang berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba itu memakai jubah putih. Orang yang memakai jubah putih itu orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Jadi nanti ada masa kesusahan yang besar, Great Tribulation. Artinya orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar itu dia tidak masuk di dalamnya. Orang-orang yang keluar dari kesusahan besar itu orang-orang yang selalu mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Artinya apa? Dia selalu bersatu dengan darah Kristus, tubuh dan darah Kristus. Darah anak domba Allah ini bicara tubuh dan darah, ya. Perjamuan kudus bukan lambang, tapi benar-benar kuasa. Jadi kalau kita makan tubuh dan darah Kristus, artinya kita mendapat jaminan kita keluar dari kesusahan yang besar. Kita keluar dari kesusahan yang
besar. Makanya kita ini adalah orang-orang yang bahagia mendengar dan melihat janji firman Tuhan di Wahyu 7 ayat 9 ini. Dan ayat 14 ya. Makanya kita harus setiap hari makan tubuh dan darah Kristus dengan iman. Makan tubuh dan Kristus kita memperoleh hidup yang kekal ya. Yang ini kita belajar bahwa kita keluar dari kesusahan yang besar. Dan satu lagi bicara tentang kesembuhan di 1 Petrus 2 ayat 24. 1 Petrus 2 ayat 24 yang B. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi dengan perjamuan kudus, oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh. Katakan bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus jantungku telah sembuh. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus ginjalku telah sembuh. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus liverku telah sembuh. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus kedua mataku telah sembuh. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus apapun penyakitku telah sembuh. Jadi imani artinya seringlah memperkatakan ini. Wahyu 7 juga ayat 9 dan ayat 14 bahwa kita yang selalu makan tubuh dan darah Kristus, kita keluar dari kesusahan yang besar. Itu janji Tuhan. Amin. Kita satu dalam doa. Bapa surga, terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik-baik kami bersyukur kami mendapat pewahyuan yang besar dan benar dari Tuhan tentang makan tubuh dan darah Kristus, penjamuan kudus. Di Wahyu 7 ayat 14 kami keluar dari kesusahan yang besar ketika kami terus makan tubuh dan darah Kristus, karena oleh darah Anak Domba Allah kami terus mencuci jubah kami membuka putih dalam darah Anak Domba Allah. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus urapi kami dalam tidur, biarkan kami tidur nyenyak, bangun kami besok pagi dengan tubuh disegarkan, untuk kami datang ke tata kasih Tuhan untuk membangun hubungan intim dengan Tuhan setiap pagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami takut kematian, roh mati mendadak, roh tidak bisa bangun, roh-roh abnur hancurkan kuasa dengan nama Tuhan. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.